semuanya. Jadi aku mau bikin tambahan gitu kan. Tambahannya adalah tentang Vietnam. Pertama, po enak banget. Sumpah gue ketagihan sama po. Tapi kalau buat saladnya sama bannya itu, kalau teman-teman nggak suka sama sayur itu nggak begitu recommended. Kalau banh itu sama kayak burger ala Vietnam lah ya, tapi rotinya itu beda. Rotinya itu pakai kayak rotinya Paris Baguette yang mukul getok orang tuh enak gitu. Itu pokoknya po itu diantara bakso sama soto, tapi dia itu kayak bakso segernya tapi kuahnya bening. Pokoknya enak deh po. Aduh, jatuh cinta sama po gitu. Terus ini aku mau tambahan juga buat teman-teman yang mau irit buat traveling, kan selalu bawa tumbler ya. Aku baru tahu ternyata yang nggak boleh masuk itu adalah air mineral yang di botol. Tapi kalau misalkan bawa tumbler berisi air putih, itu nggak apa-apa banget buat masuk ke bandara sampai ke pesawat gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian naik pesawat yang low budget, yang nggak dapat makan, nggak dapat snack, nggak dapat apa-apa, itu bisa banget bawa tumbler sama air putih, udah berisi air putih. Ternyata aman. Aku udah nyobain di bandara Korea sama bandara Vietnam, itu aman, masuk dengan sehat sentosa gitu. Jadi tumblernya itu kalau bisa diisi, jangan bawa tumbler kosong aja. Padahal kan aku kan niatnya bawa tumbler itu buat fokusnya adalah buat traveling, biar ngambil air dari penginapan. Ternyata di bandara itu useful gitu kan, kepake gitu, kepake banget. Jadi bisa menghemat uang kita dari biaya air mineral yang mahal di bandara gitu. Tambahan kalau naik Vietjet, pokoknya jangan beli apa-apa di bandara Vietnam, itu mahal banget. Mahalnya itu lebih mahal daripada Indo. Kemana aja aku air mineral itu dihargai seharga rupiah 70 rupiah, 10.000 mendingan suta kan misalnya minimal di abang-abangan 3.000 5.000, di bandara 10.000, itu make sense gitu. Tapi kalau di Vietnam, pertama dia pakai dolar, yang kedua mahal pokoknya deh. Jangan beli apa-apa deh di Vietnam kalau di dalam bandaranya ya. Kalau di luar tuh so-so gitu. Oke, gitu aja video tambahan dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye. Mau nambahin aja lupa. Kalau misalkan teman-teman ke Vietnam dari penginapan naik Gojek atau naik Grab motor, itu dituruninnya di bandara domestik gitu kan. Nah tadi aku juga kayak gitu, aku naik Grab, Gojek yang GoRide gitu kan, diturunin di domestik kan. Aku itu internasional, terus aku shock dong, kok gue di sini gitu. Kirain aku tuh nggak ada kayak di situ kan, kita ada kereta yang menghubungkan terminal 1 ke terminal 2, terminal 3 gitu kan. Nah kalau di sini tuh nggak ada kereta gitu. Dan ketika itu tadi itu nggak ada petugasnya, belum ada petugas pagi-pagi kali ya. Nah akhirnya pas aku kan akhirnya mau nggak mau aku ngegrab mesen Grab car gitu. Kenapa? Karena kayak yang bisa masuk ke atas itu cuma Grab car gitu kan. Udah aku pesan, emang belum rezeki abangnya dan belum rezeki aku. Terus kayak tuh muter-muter tuh kagak ketemu tuh abangnya gitu. Udah sampai setengah jam aja deh kayak nungguin abangnya gitu kan. Akhirnya karena waktunya juga biar tenang, akhirnya aku ke tempat titik semula, terus ketemu sama petugasnya. Terus aku tanya, internasional kemana ya gitu. Ternyata bisa jalan. Jadi kalau misalkan turun domestik ke kanan aja lurus saja, itu internasional, naik tangga ke lantai 2 itu udah departur internasional gitu. Jadi nggak usah panik kayak aku tadi gitu ya. Jadi pengalaman kalau misalkan ke bandara naiknya GoRide itu akan diturunin di domestik, bukan di internasional. Karena internasional kayaknya agak ribet. Mungkin ya, apa aku salah, karena aku di Gojek itu tadi tulisannya pakai Vietnam gitu, jadi aku nggak mudeng gitu. Apakah semua GoRide diturunin di terminal domestik kalau naik ini ya motor ya, aku nggak tahu kalau naik mobil. Itu sih tambahannya. Jadi kalau misal dan NB gitu kan, not gitu. Kalau misalkan teman-teman ke terbang gitu naik pesawat, ingat
jangan datang terlalu mepet, apalagi kalau pesawatnya itu internasional. Kita nggak tahu keadaan imigrasi, kita nggak tahu keadaan bandara yang kita tuju, terutama di negara pertama kali. Meskipun pertama kali, kedua kali, ketiga kali kayak sama deh. Kalau misalkan jangan sampai mepet-mepet deh, jangan kan. Untungnya aku kan tadi datang jam 6, pesawat aku jam 9 sampai jam 8 gitu. Jadi seandainya kayak tadi ada musibah sedikit, problem di awal, jadi aman, masih keburu dan kita nggak buru-buru. Sumpah lari-lari di bandara tuh nggak enak banget gitu. Dan tadi kemarin juga di Incheon hampir aku lari-lari juga, karena pengalaman aku pernah lari ngelilingin bandara gara-gara mepet. Sebenarnya bukan mepet sih, jadi udah ngelewat imigrasi, udah di dalam pengen tax free gitu, akhirnya nyari kontak tax free nggak ketemu. Itu akhirnya bumerang datang ke gate-nya telat, dan untungnya di naik Garuda ketika itu, jadi ditungguin sama Garuda. Jadi semua pas masuk ke pesawat tuh bombastis side eyes gitu, karena gara-gara kita agak delay pesawatnya gitu. Itu sih tambahan aku. Dah, ini terakhir nggak ada tambahan lagi. Oke, bye.